103,4 DFM. Radio Musik Asli Indonesia. Hai, halo DFM Mania, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabarnya sehat selalu ya. Hari ini Hendra bersama kru DFM, kameramennya ada Bang Ilham tuh. Hari ini saya mau berkunjung ke satu tempat yang wah, pokoknya homey banget tempatnya. Ini nanti jangan lupa nontonin channel YouTube-nya 1034 DFM. Yang sudah nonton sampai full, mudah-mudahan rezekinya bertambah. Yang belum nonton biar tambah rezekinya. Kita mau berangkat, ayo berangkat. Ikutin ya. DFM Mania, nih tujuan saya hari ini di cuaca yang membendung manja. Tempat atau ke showroomnya kerajinan handicraft gitu ya, kerajinan tangan ya Ilham ya. Ini kerajinan kerang, tahu nggak? Kerang itu kan banyak manfaatnya tuh. Wah, ada kalium, ada potasium, vitamin A, B, C, pokoknya banyak manfaatnya itu kerang. Tapi ini kulit kerangnya juga bermanfaat buat apa? Ikutin. Ini udah sampai kita nih di kawasan Cempaka Putih. Oke, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Yuk berangkat. Ini showroomnya di sini. Showroomnya tempat sini kita dijemput, ditunggu sama Ibu Yuni Yarman. Kalau nggak ketemu sama Mbak Eka. Ayo. Nah, DFM Mania, kita mau masuk ke dalam seperti apa? Di dalam banyak kayaknya pernik-pernik nih. Waduh, hasil dari kulit kerang. Selain bermanfaat tuh kerangnya, kulitnya juga ternyata bermanfaat buat interior, cakep sekali. Ayo lihat ya. Ayo. Semua hasil dari kulit kerang ya Mbak ini ya. Semuanya nih yang ada di dalam lemari sini. Ada bunga tulip juga. Wah, cakep. Dari kulit kerang sebelah-belah. Apalagi ini itu ada bunga apa buah naga nih. Saru ya. Ini apa nih Mbak ini nih? Ini dari kerang juga. Dari kerang juga ya, dari kulit kerang ya, cermin. Dinding, hiasan cermin dinding. Hiasan juga harganya cukup terjangkau juga. Terjangkau juga ya. Kalau lihat dari penampilannya kan bagus ya, artistik banget. Tapi kita kepo nih DFM Mania, pengen tahu ya cara bikinnya tuh kayak gimana, gampang apa susah gampang, terus juga tadi sesuai sama harganya. Tingkat kesulitannya dari mana sesuai sama harganya ya. Betul. Banyak sekali di sini apa yang dari kulit kerang ini DFM Mania. Itu juga ada lagi Apa? tuh. Wah, ini keren. Lain. Jenis lain nih. Kerangnya kayaknya gede-gede nih. Tadi kan kecil-kecil tuh halus tuh DFM Mania. Nah, ini cakep nih. Ini cakep banget DFM Mania. Warnanya. Terus juga halus ya, nggak disangka dari kulit kerang DFM Mania. Wah, kita harus perlu banyak tahu nih. Terus tadi menarik sana, kembali ini. Gelang. Ini kalung. Kalung coker, cowok keren. Oke, ini keren banget. Keren yang di sini, nggak boleh.
kerang Gitu. Iya ya, di bantulannya gamelan ini nih dari kulit kerang juga nih teman-teman. Harganya nih terjangkau pokoknya tuh. keren banget tuh dari kulit kerang ya. Banyak. Nih, kalung. Tuh. Keren. Tapi ntar bakal seru lagi kalau kita ngobrol-ngobrol sama ownernya langsung ya Mbak ini ya. Sama Ibu Yuni, kita pasti bakal ketemu. Kita cari Ibu Yuni yang punya showroom Karisma Surya Lestari. Nah, DP Mania ini baru sebagian ruangan aja nih Mbak ini ya. Kita udah ngeliat tadi semuanya dari kerang, ada bunga, ada gelang, ada cermin, kalung, Kemudian juga taplak meja. dari kerang. Apalagi Tirai. tirai. Ada siapa nih? Nah, Kita ngobrol begini, totalnya ada yang punya di sini. ada penjaganya teman-teman. Ini baru segini, ternyata di dalamnya Lebih besar lagi, lebih banyak lagi. kita buka ya. Wah, Ada file. ya. Ayo. Menarik perhatian saya nih DP Mania yang ada di atas meja. Ini baru 3, belum lagi yang lainnya. Ini buat hantaran nih. Coba ini ya. Buat hantaran, buat lamaran gitu. Ini kayaknya kameramen kita perlu nih. Figura foto semuanya dari kerang DP Mania. Iya. Tuh. Buat parcel nih, kan bentar lagi mau lebaran, setelah puasa lebaran nih buat hantaran ya. Iya. Selain buat lamaran juga. Tuh, keren. Oh, ternyata juga di sini ada lebih banyak lagi. Oh, ini cerminnya. Variasi cerminnya. Yang ininya apa, bikinnya dari kerang ya. Ternyata ini yang desain Mbak Ika loh. Oh. Salah satu owners dari Karisma Sel. Bagus ya. Keren. Iya. Pernak-pernik ikan. Nih ikannya kalau kena air hidup lagi, jangan-jangan ya. Kan dari kerang ya. Oke. Ini kayaknya apa, pasar-pasarnya nih luas ini dari Mania. Gak cuma di dalam negeri, keluar negeri. Juga kayaknya. Iya. Terus kalau ada pameran-pameran yang begini ya. Perlu didatengin DP Mania kan. Ternyata kulit kerang itu berguna. Apalagi buat nambah-nambah cuan ya. Ih, keren. Sebenarnya semua bisa Semuanya. dimanfaatkan Betul. ya, mulai dari dagingnya buat dikonsumsi sampai kulitnya juga Kulitnya. bisa dijadikan Hiasan. hiasan yang artistik banget gini Betul. ya. Ini banyak macam-macam jenis kerang. Nanti ownernya langsung nih DP Mania yang ngasih tahu nih. Ini jenis kulit kerang apa? Kan ada yang kecil-kecil, ada yang gede-gede, semuanya komplit kayaknya di sini. Saya betah nih DP Mania ini, nggak bakalan pulang nih DP Mania. Setelah tadi saya baru datang di depan gerbang tuh, wah, di Jalan Cempaka Putih Tengah, terus begitu masuk ke ruangan yang pertama sudah kelihatan tuh
ya, banyak pernak-pernik gitu ya, pernak-pernik dari cangkang nih dari kulit kerang. Bener juga ada suara ya. Dan begitu setelah saya masuk ke ruangan sini, ke showroom ya Mbak ya, belum dikenalin, bisa ngobrol sama siapa nih DV Mania. Nah, saat ini saya ngobrol bersama aja deh manggilnya kayak biar enakan ya. Bersama Kakak Kartika Dwi Yarmanti, putri dari Ibu Insinyur Yuni Yarman yang punya KSL ya. Iya. KSL itu apa? Karisma Surya Lestari. Nih manggilnya Kak siapa Kak Ika, Mbak Ika deh. Iya, Mbak Ika DV Mania. Jangan Mas Ika. Jangan Mas Ika ya. Tapi mirip-mirip ini nih vokalis grup bandnya itu tuh Otak ya. Tantri. Mbak Ika, saya Hendra dari Radio DFM. Tadi kan datang sama rombongan ya. Kita masuk ke sini, ke dalam ruangan, ke showroomnya. Waduh, banyak pernak-pernik. Ternyata ini DV Mania. Kita ngomongin tentang kerang. Selain kerang itu banyak manfaatnya, proteinnya banyak, pokoknya banyak. Ternyata nih cangkangnya, kulit kerangnya juga bermanfaat juga ya DV Mania. Nah, lebih lanjut lagi saya mau ngobrol sama Mbak Ika. Ika, ini mula tercetusnya yang membuat kulit kerang menjadi ornamen yang ini buat pajangan, terus buat gimana aja ini. Saya udah keliling-keliling di sini, semuanya bagus gitu, berkilau. Dan apa ya, ketika saya masuk di depan tuh pernak-perniknya bagus, terus juga apa? Ini meja nih, yang bisa saya ngobrol sama Mbak Ika. Ini kerang nih, semuanya. Semuanya kerang ya. Itu tutup kepala kerang juga. Jadi Mbak Ika, coba deh, saya pengen tahu juga DV Mania, saya pengen tahu mula pertamanya tercetus. Nah, pemanfaatan atau cangkang dari kerang ini. Siapa yang mulai mencetuskan ide seperti ini nih? Jadi awalnya kan usaha ini yang merintis ibu saya. Iya. Nah terus awalnya perusahaannya namanya Kima Surya Lestari. Nah Kima Surya Lestari itu produknya khusus di mutiara yang dari alam. Yang kalau menurut cerita ibu dulu salah satu mutiaranya bahkan menjadi salah satu mahkota, ada di mahkotanya Ratu Elizabeth kedua. Ibu? Ya, salah satu dari hasilnya pada saat itu ya. Nah, kemudian dari kulit, yang namanya kulit mutiara ini nih Mas. Kalau namanya kulit kerang ya? Iya, tapi kan kerang jenisnya macam-macam jenisnya kerang DV Mania. Jadi ini kulit mutiara. Kulit mutiara ini dia kan ada pearlnya kan mutiara. Nah, salah satunya maksudnya dihasilkan ada di mahkota Ratu Elizabeth, salah satu mahkotanya ya. Nah, kulitnya kan tidak terpakai. Kulitnya ini atau cangkang tadi Mas bilang tadi benar tuh, kulit atau cangkang sama ya. Sama ya, atau cangkang. Nah, itu karena ini harus banyak limbahnya, maka harus dimanfaatkan. Jadilah Karisma Surya Lestari yang mengolah kulit tersebut. Nah, selain mutiara, kemudian ada juga jenis-jenis kulit kerang lain yang kita manfaatkan jadi produk kerajinan. Nah, ini nih, itu ada mutiaranya tuh, Mbak Ika. Nah, ini. Ya, nih DV Mania contohnya seperti ini, mutiaranya, dan salah satu mutiara yang tadi punya ilmu itu ada di mahkotanya Ratu Elizabeth ya. Keren nggak itu ceritanya Ibu? Keren. Terus punya ininya nggak? Itu kan asli ya di mahkotanya Ratu Elizabeth. Ibu punya ininya nggak? Apa semuanya? Daminya. Bukan ini udah pasti ya. Ada. Oh, ini saya ambil langsung gitu. Ada daminya di sini. Nggak ada Mas. Oh, nggak ada ya. Tapi bangga ya. Bangga banget dong pastinya. Ini Indonesia loh. Iya dong pasti. Terus Mbak Ika, ini kan kita biasanya kalau malam nih nongkrong ya, makan seafood gitu. Saya nih sama keluarga kan caranya dibuangin tuh. Ini sebanyak ini di showroom. Nah, ini cangkang ya? Ini bahan baku nih, cangkangnya nih, kulitnya dari mana didapetin sampai
bau anjing juga nggak ada gitu. Malah kayaknya saya betah nggak mau pulang di sini DP Mania. Harus satu persatu nih saya lihat dia satu-satu. Ini bahan bakunya. Kalau bahan baku sih nggak semua jenis kerang ya Mas bisa kita pakai. Ya Mas makan itu ya kan juga Mas semuanya. Tapi kalau Mas mungkin suka pesen kerang darah. Iya. Nah itu kan banyak nih banyak kerang darah nih. Jadi lampu, jadi pas itu di belakang. Nah itu bisa Mas. Kalau Mas habis makan banyak bungkusin aja bawa ke sini. Nganterin langsung ke sini gitu. Atau yang lain kan kita makan sibuk rame-rame tuh. Begitu belum harus kesini kerangnya gitu ya. Kalau mau meja disamperin dari permisi gitu. Saya minta cangkangnya gitu. Itu jenisnya kerang darah. Iya, jadi nggak semua seperti ini ya. Kalau kayak kerang apa tuh ya? Yang saus padang itu nggak bisa cuma kerang hijau. Kerang hijau bisa. Bisa. Kerang hijau bisa. Jadi nggak semua jenis kerang lah. Kita sudah punya nelayan sendiri kita, jadi tapi memang kebanyakan dari daerah Jawa Timur. Iya. Yang di sisi pantai itu ya. Iya betul. Iya. Dia sudah supplier udah biasa memasak ke kita, jadi sudah tahu apa jenis yang kita mau. Iya, ada supplier sendiri. Sudah ada. Terus kalau supplier itu ngirimin bahan bakunya itu per karung atau berapa gitu diantarin ke sini langsung. Pengolahannya di mana ini untuk pembuatannya? Apa di sini langsung? Apa ada ininya apa? Workshopnya ya. Kita workshopnya di Cilengsi. Ya, jadi kalau mereka kirim, biasanya tergantung jenis juga ya. Seperti ini mungkin kita hanya kiloan. Kalau ini jenis ini kita bisa ton yang jenis ini karena memang penggunanya banyak sekali jenis yang ini. Iya. Jadi bahan baku langsung dikirim ke workshop. Ini jenis kerannya gini kayak digoreng. Tapi jadi makan ya. Ini udah aslinya udah terbentuk begini iya, apa? Memang sebenarnya dia itu kalau dalam dunia kerang dia namanya bivalva. Bivalva itu maka dia begini. Oh, iya. Sama seperti mutiara kan juga dia bivalva kan kelihatan. Bentuknya gitu dua gitu ya. Itu kan dua. Iya. Salah. Ini apa nih yang kayak centong? Kayak centong. Ini kan kulit kerang juga kan? Iya, jadi sini kan memang banyak tadi mulai kerang darah, kerang hijau, terus mutiara ini ya. Nah ini Mas tahu nggak kenapa kita kasih nama? Karena konsumen akan lebih senang kalau kita biasanya cerita soal kerang. Oh iya. Ini dari kerang apa sih? Ini jadi kita taruh nama common name sama scientific name-nya. Iya, ada kode-kodenya, ada nama jenis kerangnya. Jadi nama umum sama nama ilmiah. Jadi kalau kita mau cek, customer mau cek, bisa juga bahwa jenis-jenis kerang ini nggak dilindungi oleh pemerintah Indonesia maupun luar negeri internasional. Yang dilindungi nggak boleh nggak boleh diambil, nggak boleh dimanfaatkan sama sekali. Karena mungkin langka kali itu kerangnya kali ya, jadi nggak bisa dibudidayakan bisa kali. Cuma kalau bisa, tapi kan lama ya tahapnya sampai dia boleh lagi dimanfaatkan biasanya kalau yang lama. Oke, DP Mania tadi mulai perintisnya, terus juga bahan bakunya, ternyata ada supplier yang dari Jawa Tengah ya, dari Jawa Timur ya. Nah terus ini mulai dari pembentukan, nah mulai dari mentah sampai jadi hiasan-hiasan seperti ini, ornamen-ornamen seperti ini, ada lampu, ada macam-macam deh pokoknya. Dari mulai bahan mentah sampai jadi prosesnya? Prosesnya sih simple ya, biasanya mentah kan masih kotor nih, kita bersihkan dulu. Nah nanti prosesnya akan beda untuk hanya dua sih sebenarnya. Yang ini kita lunakkan dulu, dilunakkan. Oh biar nggak gampang, karena kan tipis kali ya, dilunak biar nggak gampang patah gitu ya. Betul. Nah baru kita bentuk di media yang mau kita bentuk. Jadi contohnya seperti ini. Nah ini dia. Nah ini nih. Nah ini warnanya kan aslinya putih Mas. Iya. Kenapa jadi coklat? Bukan dicat tapi kita panggang. Dipanggang? Iya. Tapi roti aja yang dipanggang. Nah, ini tahu kan? Dipanggang baru tahu saya DP Mania. Oh lanjutin lagi ini dipanggang ya. Terus dikasih olisin coklat ya bukan juga. Jangan dimakan juga jangan. Iya. Nah kalau yang kayak mutiara ini Mas nanti kalau ini jenisnya sama ya. Jadi kalau dalam dunia
Animal Kingdom itu dia hanya beda spesies, tapi sampai genusnya dia sama kan. Boleh Mas kasih tahu dulu, ini namanya Pinctada margaritifera. Waduh. Ya, Pinctada maxima, beda family, beda family name-nya doang kan ya. Nah, jadi ini masih kotor nih Mas. Iya, iya. Nah, terus kita poles jadi begini guys. Polesnya pakai apa nih? Nah, pakai diamplas halus gitu. ada amplas sekian gitu. Jadilah dia halus ya, jadi glowing gitu. Iya, iya. Nah, nanti kita potong-potong pas yang itu. Pas Nah, ini itu ini dia contoh barang perangnya. Iya, iya. Iya. Ini bahan bakunya ya, contoh kerangnya menjadi pas bunga. Ini pun kerang semua loh, lihat banyak cangkangnya nih. Iya. Terus tadi kan ini kan olahan mutiara. Ke jenis ini beda juga ya, ketebalannya juga ya. Beda. Jadi ya tiap kerang beda. Mungkin ini biasanya kalau yang ada mutiaranya ini kita jual untuk koleksi. Biasanya customer suka beli, jadi misalnya dia kasih standing aja gini, terus untuk dipajang gitu. Iya. Ada standingnya untuk dipajang aja. Customer, nah kalau ngomongin customer, pembeli atau pemasaran, DP-nya kan pengen tahu juga nih customernya siapa aja. Terus ini udah sampai mana nih ya? Terus sampai luar negeri kah? Terus sudah kemana juga untuk misalkan buat pameran gitu ya Mbak Iken. Iya. Ini konsumennya nih, konsumennya terutama cangkang kerang nih. Kalau konsumen kita saat ini ekspornya ke Jepang dan Yunani. Yunani? Iya. Jadi kalau produknya beda ya, kalau yang Jepang itu seperti jenisnya apa yang sakit, kemudian lampu gantung. Iya, lampu gantung. Kalau Yunani itu dia placemat produknya. Kemudian cuman Indonesia kan juga penduduknya ratusan juta ya, jadi nggak salah juga kita manfaatkan yang ada di pasar domestik. Jadi ya kita juga menjual retail di Indonesia juga. Salah satu toko kami ada di Sarinah. Dan juga kita memanfaatkan apa itu sekarang toko online. Iya. Oh benar, manfaatin media sosial. Memang juga ini ada di media sosialnya Mbak Ika ya, Kak SK Rizna Surya Lestari. Ini produksi cangkang dan cangkang pun apa ya? Boleh. Betul juga. Iya sih, dari kulit kerang deh teman ya, tadi pasarnya sampai ke domestik, sampai keluar gitu sekarang. Ini kalau kita mau pesan atau mereka datang ke sini lebih tertariknya semua sih bagus-bagus. Yang mana nih? Ya tergantung ya, tergantung biasanya selera gitu ya. Karena domestik sama luar negeri juga beda seleranya. Jadi ya benar-benar tergantung. Kalau untuk yang Jepang itu perusahaannya distributor, jadi dia pesannya jumlahnya lumayan besar dan ya kami udah lebih dari 10 tahun yang bareng itu aja gitu. Iya. Sama yang Yunani pun juga begitu, hanya itu aja. Jadi kalaupun kita tawarkan barang baru dia nggak mau, kan dia sudah punya pasar sendiri kan. Iya. Nah kalau untuk domestik biasanya lebih senang yang aksesoris atau yang kecil gitu. Kami juga untuk souvenir juga ada, misalnya ada acara ya macam-macam, ada event apa kita sediakan souvenir juga bisa. Iya, DP-nya ya bisa disyaratkan souvenirnya juga. Kalau DP-nya punya momen atau acara-acara tertentu di sini juga bisa ya di salonnya. Iya, kalau datang misalkan ibu-ibu arisan, datang ke mana Cempaka. Iya, arisan sambil belanja. Iya, arisan sambil belanja di sini. Datang langsung ke showroomnya ke Jalan Cempaka Putih Tengah 26. Nomor 3 gitu ya. Jangan lupa tuh DP Mania. Terus tadi kan sudah mulai bahan bakunya yang mentah tadi sampai jadi pas bunga, sampai jadi ada bunganya juga gitu ya. Ini untuk kalau kita sudah punya nih, sudah membeli gitu ya, kalau harganya relatif ya. Iya. Tergantung kesulitannya untuk membuat. Iya, kalau harganya nih DP Mania tergantung tingkat kesulitan untuk pembuatan hiasannya. Seperti banyak nih di sini nih ada cermin, yang sekelilingnya ada kerang mutiara, terus juga meja nih, meja yang ini juga kerang apa nih Mbak Ikan? Ini kapis, namanya kerang kapis. Kerang kapis. Iya, kapis. Berapa
berapa jenis keran sih? Waduh, banyak banget ya, harus buka buku dulu. Ratusan Ratusan ya. Iya, jadi DP Mania keluarga kerang itu banyak, ratusan dari yang kecil-kecil, kerang darah, semuanya itu bermanfaat kalau dibikin atau dibuat pajangan ya. Itu DP Mania. Kita balik lagi nih ke pertanyaan untuk DP Mania nih, perawatannya. Oh, iya, misalkan aduh dia udah mulai ini, misalkan apa cukup dibersihkan pakai lap basah atau gimana gitu, untuk perawatannya nih Mbak Ika. Iya betul, udah. Iya, Gitu. betul sekali. Kok gimana? Mungkin ada di sini ada bahan-bahan tertentu. Enggak, jadi memang apa semuanya memang cukup dibersihkan dengan lap basah saja sih. Tapi jadi jangan dicuci. Iya. Jangan masuk di, apalagi di washer ya, jangan. Itu cukup lap dengan lap basah aja atau lap kering. Gitu ya. Wah, jadi tetap ya warnanya nggak pudar. Nggak pudar. Terus juga ya kita kan namanya kan biota laut, bau amis gitu kan. Enggak, makanya saya masuk ke sini malah nggak kecium aroma amis itu. Karena kan udah kita bersihkan sebelum diproses. Nah, baik nih, ini buat DP Mania yang lagi nontonin channel YouTube-nya di 1034 FM. Ini kalau yang pingin ya buka usaha atau peluang untuk membuat cangkang kerang menjadi barang yang berharga pastinya ya. Ini gimana nih buat DP Mania? Aduh, kayaknya saya tertarik nih, atau saya mau gabung, atau saya mau ikut ada pelatihannya atau enggak nih ke Karisma Sri atau pelatihan dulu sih kami adakan ya, cuman kalau memang banyak peminatnya ya kenapa enggak, boleh aja gitu. Terus kalau untuk yang pemula itu sarannya atau gimana? Oh, untuk memulai usaha? Iya. Kalau sarannya mungkin kita bisa pelajari dulu basic dari pembuatan kerajinannya, karena memang agak unik kalau menurut saya pribadi. Artistik ya. Iya, terus yang kedua juga mungkin kalau dari saya pribadi kita perlu sama-sama tahu nih stock assessment di alam. Iya. Jadi jangan sampai. Karena kan Karisma Sri Lestari itu prinsipnya kita maunya sustainable. Dalam arti kita memanfaatkan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Jadi supaya usaha kita pun juga bisa langgeng gitu Mas, maksudnya. Jadi jangan pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab, tapi tahu habis bahan bakunya kita nggak tahu kan. Iya. Tuh, habis nih kerangnya kemana? Itu kulitnya diambil cangkangnya. Dimakan Mas Hendra. Udah dimakanin isinya cangkangnya juga dimakan. Habis nih biota laut, tapi enggak. Semua kata Mbak Ika tadi pemanfaatannya berguna untuk semuanya, ada temannya. Jadi ekosistem alam juga ada bakal terjaga gitu. Nah, untuk pemula tadi nggak ada sarannya bisa sih kalau dulu memang dibuka kelas mungkin pelatihan gitu ya. Iya, karena memang dulu memang peminatnya banyak dan juga kami dapat panggilan dari kementerian. Kita adakan pelatihannya gitu. Iya, kita ada pelatihannya dari Kementerian Pariwisata pastinya ya. Kementerian ada juga, kemudian ada dari Kementerian Perindustrian sama Perdagangan. Oke. Nah ini kan udah 10 tahun ya ketemu Ika tadi. Lebih bahkan kali ya? Lebih 99. Oh, dari tahun 99 DP Mania. Nah terus dari tahun 99 sampai sekarang 2023, saya pengen nanya nih, penasaran, pasti pernah dong dapat penghargaan atau dapat penghargaan yang istimewa gitu dari instansi-instansi terkait. Misalkan kan pernah dulu ikut pameran gitu kan, wah ini produknya bagus sekali, dapat sertifikat sebuah penghargaan. Kalau penghargaan ya diantaranya sih pernah dapat star terbaik juga waktu pameran di Bogor, kemudian ada di Mall Taman Anggrek, kemudian mungkin seperti pameran luar negeri itu kan kami juga ada bantuan dari kementerian tuh.
ya mungkin itu boleh ya kita anggap sebagai penghargaan bahwa Karisma layak untuk diberangkatkan pada pameran di luar negeri, karena pameran yang kita ikutin kan yang untuk ekspor biasanya, jadi tidak untuk retail aja. Gitu. Jadi ya maksudnya pesertanya sudah terkurasi gitu. Jadi ya mari kita anggap sebagai penghargaan dari Kementerian untuk Karisma Sri Lestari. Ya mudah-mudahan sekarang juga dapat penghargaan lagi ya. Amin. Semoga DP Mania. Jadi ini jadi nggak sia-sia loh DP Mania ya, karena ini manfaatnya banyak sekali, terus juga ekosistemnya terjaga, pemanfaatan keuntungan daripada nanti dibuang begitu aja, ya kan? Jadi limbah, ya kan? Tidak terpakai. Iya. Nah, DP Mania ingin berkunjung ke sini, misalkan nanti tuh yang tadi Mbak Ika bilang, mau arisan, mau belanja, arisan sambil belanja. Terus juga anak-anak sekolah mungkin yang mau belajar. Bisa, pernah juga ada anak sekolah cari apa sih bahan prakarya. Iya, untuk prakarya. Iya, bisa juga di sini. Saya. Jadi yang simpel-simpel aja sih biasanya mereka yang tinggal tempel-tempel gitu juga. Iya, jadi di sini pasti ketemu sama Mbak Ika, diajarin tuh. Cara simpen dulu, akhirnya sampai, nah ini banyak sekali. Kalau saya tadi muter-muter di sini mulai dari depan sampai ke dalam, kan luas nih DP Mania, sampai ada parcel segala, terus juga ada kalung, ada gelang, ada cermin gitu ya, semuanya ini apanya bingkainya itu terbuat dari kerangnya. Di cangkang kerang, kulit kerang, dan semuanya ini yang saya suka soft gitu, adem, sejuk, terasa di pantai. Iya, jadi terasa di pantai, benar sekali. Jadi untuk DP Mania yang mau berkunjung silakan. Ya. Ini yang perlu vitamin C. Iya. Vitamin laut. Vitamin laut. Oke deh, baiklah sebelum kita ngobrolnya, waktunya juga ya. Untuk semua DP Mania yang mau berkunjung kemana, kasih alamatnya lagi, terus juga di medsosnya apa. Kalau DP Mania juga nanti kan bisa cari-cari tuh, sharing, bisa komen-komen gitu. Oh, saya mau ketemu Mbak Ikanya nih, gitu. Tolong kan di IG juga ada gitu ya, di medsosnya tolong diinformasikan untuk DP Mania gitu. Oke, DP Mania yang berminat untuk berkunjung, shopping, apalagi ya dan lain-lain tadi, atau yang butuh vitamin C. Jangan lupa ya kunjungi showroom kami di Jalan Cempaka Putih Tengah 26A nomor 3, atau bisa ceki Instagram kita di @karisma.shell. Makasih ya, @karisma.shell. Itu DP Mania tadi memang saya masuk situ. Wah, adem, semilir gitu ya. Oke deh, tadi buat DP Mania sebelum posting mereka pemula yang ingin membudidayakan kulit kerang ya, kita kan berbagi ilmu juga nggak apa-apa ya buat DP Mania. Tadi mungkin kasih semangatnya seperti apa, atau pasti kan namanya usaha gitu kan, mereka waduh ini kurang ini, mundur maju mundur, biar semangat. Seperti apa sarannya buat DP Mania yang memulai pengen saya juga tertarik nih ingin membuat kulit kerang menjadi barang-barang yang antik, yang bagus gitu. Ya, kalau lihat dari kami kenali dulu nih produk atau bahan baku, karena bermain dengan bahan baku alam harus ada pakemnya. Gitu tuh biasanya. Pakemnya ya. Pakemnya, jadi seperti yang tadi kita sudah sebutkan, Karisma Sri Lestari tidak menggunakan jenis-jenis kerang yang dilindungi ataupun yang sudah langka. Itu satu. Kemudian yang kedua ya namanya usaha ya, ada pasang surut ya, tapi intinya ya sedih boleh. Kok jadi curhat? Kok jadi curcol? Boleh sih, yang penting tetap semangat. Apalagi kami di sini sama keluarga ya, alhamdulillah supportnya. Yang penting ada kita ada support system untuk diri kita sendiri gitu sih. Kemudian ya pintar-pintar
cari modal. Itu yang utama DP Mania. Yang pasti ini kan karya seni, harusnya dari hati juga pastinya. Nah, ya itu juga. Iya. Dan lain itu juga apa ya, banyak di network. Iya. Karena biasanya kayak saya itu temen, order ini dong, order ini, nah gitulah. Itu di kiat-kiatnya. Oke, DP Mania semangat semuanya. Karena ini karya seni dari Putra gitu ya. Jadi harus dari hati juga DP Mania. Semua pekerjaan, semua sesuatu kalau dari hati hasilnya juga memuaskan gitu ya. Iya, waduh. Saya mau berapa jam lagi di sini betah. Jangan lupa sunblock. Nah, iya. Tapi kan kita bukan di pantai. Tapi terasa di pantai. Jadi kayak anak pantai, lihat dong. Oke, terima kasih DP Mania semuanya, dan sekali lagi kalau mau berkunjung kemana? Ke Karisma Surya Lestari, Jalan Cempaka Putih Tengah 26A nomor 3. Sosmednya di Instagram @karisma.shell. Oke, see you. Terima kasih DP Mania. Nanti tungguin kunjungan saya ke tempat-tempat lainnya. Mungkin juga nanti saya mau ke showroomnya langsung yang di Cilengsi. Workshopnya yang di Cilengsi. Siapa tahu saya nanti ke sana, saya bisa bikin sendiri gitu ya. Terima kasih DP Mania. Jangan lupa untuk nontonin terus channel YouTube-nya 134 ya, 1034 atau 134 FM Musik Asli Indonesia. Terima kasih yang nontonin channel YouTube-nya sampai full, mudah-mudahan rezekinya bertambah. Yang belum nonton makanya buruan nonton biar bertambah rezekinya. Terima kasih akhirnya Hendra bersama Mbak Ika ya, putri dari Ibu Insinyur Yuni ya. Mbak Ika terima kasih ya. Iya, sama-sama. Jangan apa ya? Jangan kapok. Lah, kita terima kedatangan di pantai. Iya. Terima kasih banyak atas penerimaannya juga di sini. Saya bertahan di sini sama kru Radio DFM yang lainnya juga. Terima kasih kunjungannya. Tapi karena waktu ya, kita pengen ngobrol lebih panjang lagi. Terima kasih DP Mania. Sampai jumpa.